Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah universitas negeri tua yang bangunannya menyimpan banyak kisah kelam. Tapi tak ada yang menyangka kalau salah satu dosen yang masih mengajar sudah lama meninggal dunia. Hari itu, Senin pagi, awan mendung menggantung rendah di atas kampus yang dikelilingi pepohonan besar. Mahasiswa mulai berdatangan, membawa ransel dan termoskopi, bersiap memulai rutinitas minggu yang melelahkan. Di lantai 2, gedung Fakultas Ilmu Budaya, ruang kelas nomor 204, terlihat sepi. Ruangan itu terletak di ujung koridor, tepat di samping pohon beringin tua yang konon sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Jam menunjukkan pukul 8 ketika 10 mahasiswa memasuki ruang 204. Mereka tampak ragu. Sebelumnya, kelas ini tidak pernah digunakan. Tapi minggu lalu, jadwal baru muncul di portal akademik Filsafat Nusantara, dosen Dr. Suroso. Tak ada satupun dari mereka yang mengenal nama itu. Salah satu dari mereka, gadis bernama Dira, sempat bertanya ke temannya, "Pak Suroso siapa sih? Kok gak pernah muncul pas kita KRS-an kemarin?" Temannya mengangkat bahu. Katanya dosen lama baru aktif ngajar lagi. Tepat saat mereka hendak duduk, pintu kelas tertutup sendiri dengan keras. Jendela mendadak berkabut, ruangan terasa lebih dingin. Nafas para mahasiswa terlihat seperti uap tipis di udara. Lalu, dari pojok ruangan, terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, bergema di lantai kayu tua. Sosok pria tua muncul perlahan dari balik bayangan. Ia mengenakan batik coklat tua, celana kain kelabu, rambut tipis sisir rapi, dan kacamata bundar. Wajahnya datar, matanya sayu, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Senyumnya terasa salah. "Selamat pagi," ucapnya datar. "Kita mulai kelas filsafat hari ini." Tak satu pun mahasiswa berani bertanya. Pak Suroso mulai mengajar, tapi berbeda dengan dosen lain yang membawa proyektor atau laptop. Ia hanya membawa sebuah buku catatan tua dengan sampul kulit yang mulai terkelupas. Setiap kali ia membuka halaman, terdengar suara seperti kertas kering yang robek, dan sesuatu lagi, bisikan sangat lirih, seperti seseorang membisikkan sesuatu dari balik dinding. Tapi hanya terdengar jika ruangan benar-benar sunyi. Mahasiswa diam, menatap, tak ada yang berani mengangkat tangan, apalagi memotong penjelasan Pak Suroso. Dira, yang biasanya aktif bertanya, hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar saat mencatat. Ia merasa seolah-olah ada bayangan berdiri di belakangnya, mengawasi, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang. "Jangan tinggalkan kelas sebelum selesai." Setelah 1 jam, Pak Suroso menutup bukunya. "Materi hari ini cukup. Minggu depan harap bawa refleksi pribadi tentang kematian dan nilai hidup." Ia tersenyum tipis, menatap tiap mahasiswa satu persatu, dan menghilang. Bukan berjalan keluar, tapi benar-benar menghilang di tempat. Sorenya, Dira memberanikan diri pergi ke ruang tata usaha untuk mencari informasi tentang Pak Suroso. "Bu, saya mau tanya, dosen Filsafat Nusantara, Dr. Suroso, itu dosen baru ya?" Staf TU yang ditanya langsung terdiam. Raut wajahnya berubah tegang. "Kamu dari kelas mana?" "Kelas C, tadi kami kuliah di ruang 204. Perempuan itu berdiri pelan, kemudian memanggil satu staf senior. "Dengar ya, ruang 204 itu udah dikunci dari semester lalu karena pernah ada kasus kematian."
Dira terpaku. Staf itu melanjutkan dengan suara pelan. Pak Suroso memang dosen filsafat, tapi dia meninggal 7 tahun lalu. Di ruang itu, duduk di kursi depan kelas. Katanya sih kena serangan jantung waktu koreksi tugas. Tapi ada yang bilang dia nggak mati karena sakit, tapi karena ilmu yang dia pelajari sendiri. Setelah itu, ruangannya ditutup, tapi kadang mahasiswa baru masih suka dapat jadwal fiktif masuk kelas yang gak ada di sistem, dan mereka semua bilang hal yang sama. Mereka diajar oleh Pak Suroso. Minggu berikutnya, kelas filsafat Nusantara kembali muncul di jadwal, masih di ruang 204, masih dengan nama Dr. Suroso. Beberapa mahasiswa memilih untuk tidak datang, tapi Dira kembali hadir. Entah kenapa, ia merasa seperti tertarik paksa. Langkahnya berat saat menaiki tangga ke lantai 2. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan saat ia menyentuh gagang pintu ruang 204, ada bisikan, "Masuk atau kau tak akan keluar." Ruangannya masih sama, suram, jendela berkabut, lampu kuning tua berkedip perlahan. Kali ini hanya ada 4 orang di kelas, padahal minggu lalu jumlahnya 10. Dira duduk di bangku kedua dari depan. Tepat saat ia membuka bukunya, Pak Suroso muncul. Tapi kini wajahnya tampak lebih pucat, lebih kurus, matanya cekung, dan ada semacam bayangan gelap di sekitar tubuhnya. Ia mulai mengajar, membahas topik batas antara eksistensi dan kekekalan. Ketika manusia mati, jiwanya terombang-ambing di antara dua dunia. Tapi jika ia cukup kuat, ia bisa bertahan, melanjutkan misi yang belum selesai. Dira menelan ludah karena kalimat itu terdengar terlalu personal. Setelah kelas selesai, Dira langsung mengecek absen. Ia merasa perlu mencocokkan siapa saja yang hadir hari ini. Tapi yang ia temukan justru mengerikan. 4 mahasiswa yang hadir sudah tidak aktif. Ia mengenali satu nama, Akbar, temannya dari kelas A, tapi statusnya di sistem akademik mengundurkan diri 2 tahun yang lalu. Yang lebih mengejutkan, Akbar duduk di bangku paling belakang tadi pagi. Dira langsung lemas. Ia mencoba mencari yang lain, tapi yang ia temukan adalah berita lama di internet. Mahasiswa universitas hilang secara misterius saat semester ganjil, dan semuanya pernah mengambil kelas filsafat Nusantara di ruang 204. Dira mulai menyadari ruang 204 bukan sekadar ruang kelas kosong. Ia seperti perangkap, dan Pak Suroso bukan hantu biasa. Ia adalah entitas yang menarik manusia hidup ke dalam ruangnya untuk dijadikan murid abadi. Suatu malam, Dira nekat kembali ke kampus. Ia ingin membuktikan semuanya, tapi kali ini ia membawa 2 orang temannya, Jati dan Ningsih. "Gue harus tahu siapa dia sebenarnya," ujar Dira lirih sambil menyalakan senter. Mereka menyelinap ke gedung VIP lewat pintu samping yang longgar. Lantai 2 gelap total, bau lembab dan debu menyengat. Saat mereka sampai di depan ruang 204, pintunya terbuka sendiri. Ruangan di dalamnya sudah berubah. Dindingnya dipenuhi tulisan tangan, materi filsafat kuno, simbol-simbol asing, dan gambar wajah-wajah mahasiswa, termasuk foto Dira. Di bawahnya tertulis, "Masih diuji." Lalu terdengar suara dari depan kelas, "Selamat datang mahasiswa baru." Pak Suroso berdiri di sana, tubuhnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya meleleh, tapi tetap mempertahankan bentuk senyuman. Matanya hitam legam,
Jati hendak berlari, tapi pintu tertutup keras. Mereka terkunci. Dinding-dinding ruangan ini bergerak perlahan, seperti daging yang berdenyut. Papan tulis di depan bukan lagi papan, tapi kulit manusia yang dijadikan kanvas. Pak Suroso berdiri di tengah kelas, tubuhnya memanjang, lehernya meregang, dan mulutnya membuka, tidak wajar, seperti terbelah. Pelajaran kita hari ini adalah keabadian. Dira berusaha menenangkan diri. Ia ingat satu hal dari obrolan di perpustakaan minggu lalu. Seorang staf tua sempat berbisik, Pak Suroso dulunya bukan sekadar dosen. Ia peneliti ilmu kebatinan Jawa, tapi terlalu dalam, terlalu jauh. 7 tahun lalu, tepat sebelum kematiannya, Pak Suroso sedang menyusun skripsi akhir hidupnya. Bukan untuk mahasiswa, tapi untuk arwah. Ia percaya jika cukup banyak orang mendengarkan ajarannya, ia bisa menciptakan dimensi sendiri, ruang belajar yang tidak terikat waktu, tapi ritualnya gagal dan ia mati di tengah kelas. Atau lebih tepatnya, tubuhnya mati, tapi jiwanya tertahan. Setiap tahun, ia muncul kembali, mencari mahasiswa baru untuk jadi murid abadi. Dan jika muridnya cukup banyak, maka kelas itu akan permanen, menjadi bagian dari dunia ini, ruang antar dimensi. Dira memeluk tasnya erat, tangannya merogoh saku. Ia masih menyimpan potongan kertas kuno dari perpustakaan, berisi mantra penutup ruang gaib. Ia mulai membacanya pelan, sambil melawan getaran tubuhnya. Sangkan paraning dumadi, wangsul marang kawitan. Pak Suroso berhenti bergerak. Ia menatap Dira dengan mata yang perlahan meleleh. Darah hitam mengucur dari lubangnya. Jati dan Ningsih membentuk lingkaran. Mereka bergandengan tangan. Cahaya mulai muncul dari tengah kelas. Cahaya itu bukan terang biasa, tapi cahaya putih dingin yang menyerap kegelapan. Pak Suroso berteriak, tapi suaranya bukan suara manusia. Itu suara ribuan mahasiswa yang hilang, menjerit bersamaan. Kalian belum lulus. Lantai ruangan retak, dinding-dinding runtuh menjadi abu, dan tiba-tiba semuanya gelap. Dira terbangun di lorong rumah sakit kampus. Tangannya diinfus. Di sebelahnya, Jati dan Ningsih masih terbaring lemas, tapi sadar. Pihak kampus mengatakan mereka ditemukan tak sadarkan diri di halaman belakang fakultas. Tidak ada yang percaya cerita mereka. Ruang 204 sudah ditutup total, kini jadi gudang arsip. Tapi saat Dira hendak pulang, ia melihat satu hal yang membuat darahnya membeku. Papan pengumuman fakultas, ada jadwal baru yang tertempel. Filsafat Nusantara, dosen Dr. Suroso, ruang 204, tanggalnya semester depan. Di kampus itu ada satu ruang yang tidak pernah benar-benar kosong, karena seseorang masih mengajar di sana. Ia tidak membutuhkan absen, tidak butuh nilai, tidak pula butuh proyektor. Yang ia butuhkan adalah jiwa baru. Jika kamu kuliah di kampus lama dan tiba-tiba mendapat jadwal yang tidak kamu pilih, pastikan dosenmu bukan Dr. Suroso, dan jangan pernah masuk ke ruang 204. Karena sekali kamu duduk di kelas itu, kamu tak akan pernah lulus.